صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وحولك وقوتك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وزوجاتهم وذرياتهم وأصحابهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نحرص إلى أرواح من لا سائر ولا ذاكر لهم ونحرص إلى أرواح من أنفق أموالهم في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نخص إلى روح شيخنا ومرب روحنا العالم العالم بالله الشيخ محمد زين بن حمد البنجري. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء اللهم ببركة آل معلم كل حاجة لنا ما تنقضي اللهم ببركة آل معلم كل حاجة لنا ما تنقضي اللهم ببركة آل معلم كل حاجة لنا ما تنقضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina maulana Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati anak cucu Nabi Muhammad SAW, para habaib, para syarifah dimanapun keberadaan beliau, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita, orang tua kita Al-Habib Faisal Barabbah dan Habib Abdullah dari Bakungan Jauh sini. Dan habaib-habaib yang lain yang ulun minta halal, minta ridha, minta maaf kalau ada yang hadir tidak tersebut nama, kada ulun sebutkan nama sidin, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan anak cucu Nabi Muhammad SAW kita semua hati kita dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Para guru-guru kita yang kita muliakan, yang berhadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Orang tua kita, Abah Guru Kiai Haji Saifuddin Al-Banjari, Kiai Haji Jamaluddin. Mudah-mudahan semua guru-guru kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dalam keberkahan, dan mudah-mudahan dengan sebab kita berta'alluq, hati kita menghormati guru-guru kita, kita pun dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ampun maaf guru-guru yang lain, mulut minta halal, minta ridha, tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan di majelis ini dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Majelis kita judulnya bukan penutupan lah, jadi menyambut Ramadan dan mahaul Abah Guru. Kenapa? Insyaallah majelis kita guru akan tutup, ada juga gawian. Jadi insyaallah majelis kita lanjutkan di bulan Ramadan Jumat sore. Jadi sambil menghadap membuka, jadi kita buka bersama. Siapa tahu ada yang mau nyuluhi sapi kayak Allah, makan sapi kita. Insyaallah, jadi niat kami anak buka bersama. Jadi
Jumat sore sekitar jam 5 kita baca maulid dulu, habis itu baca kitab apakah yang sesuai dengan bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat baradaan. Pertama-tama ulun minta halal, minta ridha, minta maaf dengan para habaib, dengan guru-guru kita, apalagi abah guru Kiai Haji Saifuddin tadi sidin maghrib sudah ada di sini. Sementara ulun kada di rumah dan sidin kada istirahat guru, karena kamar ulun sebuah aja guru. Ini kada ada wadah mah istirahat sidin, cuma sidin ulun orang lapangan jadi biasa aja. Cuma ulun mudahan kita mulai rezeki barataan lah. Apa yang memperbuat ini sebaik-baik mungkin, cuma ini kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian kepada para habaib, terima kasih minta halal minta ridha yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyumbang nasi kotak, nasi bungkus, seberapapun yang pian berikan untuk acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan pian dunia dan akhirat. Demikian ulun minta maaf, minta halal, minta ridha sekiranya di dalam acara malam hari ini pasti ada terdapat sesuatu yang kada nyaman di hati pian, wabil khusus dengan para habaib, para guru-guru ulun minta halal, minta ridha lahir batin seumur hidup. Ulun kada berpanjang lebar, sekali lagi minta maaf, minta halal, minta ridha, dan terima kasih semuanya. Apapun yang pian berikan untuk acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah balas kebaikan pian badan sebagai baik balasan. Demikian guru-guru kita yang ulun mungkin termasuk kada beradab lawan guru kita, guru Jamal, guru Saifuddin, lewat telepon aja kada sempat mendapat sirit ke rumah gitu. Guru ampun maaf ulun lewat telepon aja minta halal, minta ridha semuanya. Mudah-mudahan kita sabarataan dijadikan murid yang berbakti kepada guru, karena ini modal kita menuju Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah anak cucu kita juga kenal dengan orang-orang saleh, tahu dengan perguruan. Karena di saat ini banyak orang yang pada tahu dengan orang saleh kayak apa. Mudah-mudahan anak cucu kita selalu di jalan para salafun saleh, selalu di jalan guru-guru kita insyaallah, karena kedua guru kita akan membahas ini insyaallah. Jadi untuk mempersingkat waktu, mau'izah hasanah yang pertama dengan segala kehormatan ulun minta kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Muhammad Jamaluddin, kepada beliau dengan serendah-rendah hati kita persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salli wa sallam alaihi sayyidir rusul wal anam khairul anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah yang hadir di tempat ini, yang Habib Faisal Barokbal, Habib Abdullah, dan juga para habaib yang lain kada disebut ngarannya, kada tahu juga orang yang mana. Dan juga waktu sidin batasmiah kita kada hadir juga, jadi kada tahu. Yang ulun muliakan para tuan guru, wabil khusus guru kami, guru kita semua, yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Saifuddin bin Marzuki Al-Banjari, ya, Guru Anwar, ya, sahibul majelis, dan guru-guru yang lain, ya, mudah-mudahan
bersama kita para habaib, para guru kita mendapatkan keberkahan yang Amin. luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Diingat sampai ke mati kita jangan sampai terpisah lawan guru. Yang disebut oleh Nabi, akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakanlah para ulama karena mereka itu mulia, bukan mulia di sisi Allah, di sisi manusia, di sisi Allah mulianya. Jadi kadang-kala kita kalau pangkena merasa pintar, jadi profesor, jadi doktor, tinggi sekolah, atau tak pintar, cerdas daripada gurunya, kadang-kala kita minimal perguruan itu kita guru-guru yang sudah meninggal apa minimal kalau kita pintar membaca kitab apa jangan sampai pendapat kita itu lepas daripada pendapat para ulama yang terdahulu. Kalau kita berpendapat seorang, balapas seorang, kada diisi guru lagi, maka malam yakun syaikhan, fasyaitanu syaikhuhu. Biar pintar kayak apa, kita boleh berpendapat, tapi pendapat ini bakas ampun guruku jua. Diingatkan abah guru pernah dulu menyambat, jangankan yang itu, ikam bepandir di dalam hati aja tuh ya. Tentu ulama sekelas abah guru, nah kayak guru Saifuddin lah, kayak guru Marzuki, sudahnya itu wali Allah Ta'ala di dalam hati kita. Laula wakif walem, itu aja bepandir kayak itu sudah kada bakalan beuntung selamanya. Allah. Lawan peguruan yang kayak itu apalagi sampai itu. Artinya kenapa guru itu kayak itu? Kenapa? Jikanya pengkai ini guru itu mengaturkan benar, itu dibatin, apalagi sampai dimuntung. Nah maka janganlah kita langsung memberikan vonis tertentu kepada guru kita sebelum jelas benar salahnya guru itu. Itu pun tetap aja sebagai manusia wajib kita menutup kesalahan orang lain. Nabi aja berpesan lah, uzkuru mahasina mautakum, sambat yang baik-baik di antara ikam tuh yang meninggal, yang baiknya aja disambat. Apalagi orangnya masih berjalan, kasihan masih ada hubungan di dunia ini, wajiblah kita pelihara akan. Nah termasuk perguruan kita, apalagi perguruan kita jaga benar kalau hendak dapat berkah menuntut ilmu. Ya persyaratannya kita penuhi, adabnya lahir batin kita penuhi, maka ada yang namanya nafahat, asrar, futuh, munuh. Yang orang belajarnya futuh, orang belajar 40 tahun, sidin mungkin 4 bulan, 4 tahun bisa tembus, bahkan 4 jam bisa melampaui itu. Kenapa? Adab dipenuhi. Nang kayak apa abah guru sekumpul ilmu sidin kada berseri, kayak apa? Adab mengajarkan lawan kita berataan. Nah kayak itu saling memuliakan. Apalagi orang yang memang guru pulang, keturunannya pulang, perlu juga itu keturunan, termasuk juga itu kita muliakan darahnya. Kalau Habib kada usah dikesah kan, Habib kada usah dikesah, sudah memang kayak itu. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berita ini pernah mendengar di kaset guru aja pang semalam. Ujar abah guru, pernah Imam Ghazali ditanya, wahai syekh, wahai imam, ini mana Abdul ulama jaba, ulama wali orang biasa, dengan Habib yang mucil, mursal, mucil. Mana Abdul dua ini? Lebih Abdul Habib tadi. Itu jar Imam Ghazali. Ini keluar dari mulut abah guru sekumpul. Artinya abah guru sekumpul itu yang mengajarkan kita tahu benar kedudukan para habaib. Nah oleh karena itu bagus Habib itu, artinya kalau hendak diangkat derajat jangan tersinggunglah. Kalau hendak diangkat derajat di wilayah Kalimantan ini, maka Habib harus juga bekerja sama, artinya harus mencintai abah guru sekumpul. Wow. Karena sidin sempurna pertautan hatinya dengan para habaib itu. Nah, lihat aja para habaib itu yang mau naik derajatnya, walaupun Habib itu sudah memang asalnya memang sudah
ditinggi akan derajatnya oleh Allah. Kada kau diapa-apa itu anugerah, kada sidin kada minta dibari yang itu juz'u bukan qita'ah, juz'u bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang Guru Saifuddin ulun kada wani anu ulun lain orang raubitah dan kada pernah membongkar-bongkar kalau orang salah paham. Dan kita ada juga pernah mendengar bahari, cuma itu kada dianuakan. Yang penting kita perahu kita apa? Perahu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita orang biasa jaba ini kadusah mengambil hak yang bukan hak kita. Kalau kita hendak mulia, ujar Nabi, orang yang hendak mulia bukan dengan harta misalnya. Orang bisa mulia karena hartanya, tapi ikam kadusah bahartaan ujar Nabi. Atau ikam hendak mulia karena jabatan. Orang bisa mulia karena jabatannya. Kadusah ikam bisa kada mulia bukan karena jabatan. Atau mulia karena banyak pengikut, bisa mulia. Kadusah bisi pengikut ikam bisa mulia. Atau bisi mulia karena keturunan, biar kada keturunan ikam bisa mulia. Apa? Yaitu jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, ikam mulia. Biar ikam guring tuh ikam tetap mulia. Kalau kita semua tergantung kepada yang semua itu tadi, ketika yang itu kadada, hilang kemuliaan kita. Tapi ketika orang menyandarkan kemuliaannya dengan ketakwaan kepada Allah, dengan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia bisa mulia seumur hidup. Biar guringnya behera tuh ya tetap mulia. Kenapa? Kada tercabut kemuliaannya karena inya ba ilmu. Karena takwa itu modalnya, modal takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Modalnya itu adalah di majelis taklim, berkumpul dengan para ulama, membuka-buka kitab yang diajarkan guru kita bahari. Tapi ada yang cepat jalan tol, ujar abah guru bahari. Jalan tol itu ketika ikam jarinya beparak, ketika ikam beparak dengan para wali, langsung ibarat ilmu itu akhlaknya, ibarat belajar ilmu tawadhu langsung dapat, kada perlu. Karena memproses untuk jadi orang baik itu perlu waktu panjang. Makanya ada istilah pendidikan sekolah menengah, pendidikan ini, pendidikan itu. Kalau program, ada program hanya 1-2 tahun, tapi pendidikan itu waktunya panjang. Artinya perubahan kita jadi orang baik itu perlu panjang. Jadi menuntut ilmu untuk menjauhi larangan Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan, menuntut ilmu ma'amalakan. Syariat, tarekat, hakikat, hadiah. Syariat, tarekat, syariat, tarekat, syariat, tarekat. Syariat belajarnya, tarekat ma'amalakannya, hakikatnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila bima alima warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Jadi itulah yang kita amalkan di majelis taklim. Dapatnya waras, cari majelis taklim yang waras, wani terbuka, kada ada sesembunyian. Yang ujar Syekh Abdurrahman Siddiq Bahari ada di amal makrifat. Ujar situ orang Bahari, ilmu ini disembunyikan, jangan orang tahu. Sebab kalau orang tahu ini, jangankan orang cacak aja bisa masuk surga. Ngarannya ilmu tikwullah, itu disambat sidin sudah itu yang bersembunyi. Terus dulu ada yang ilmu itu berbayar, apa itu sudah ada dikritisi sidin di amal makrifah itu zaman dahulu sudah, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi alhamdulillah di pinggiran kota seperti ini ada majelis guru Afwan, ada majelis guru Anwar. Alhamdulillah ulun senang benar melihat orang banyaknya di kayak ini. Terus mendapat sokongan yang luar biasa di Handil, dekat dari Handil Wadapian ada lagi ini pasaknya di Handil sidinkan dengan pondoknya. Maka kita ramikan, kita pintarkan umat Nabi Muhammad dengan ilmu. Karena ujar Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal kada dilandasi ilmu, amalnya ditolak, kada diterima.
minimal amalnya biarinya beramal juga sedikit benar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang kada mengetahui? Tentu kada sama. Kalau orang sembah yang berilmu, yang seikung kada berilmu, adalah manfaatnya ditolaklah itu seakan-akan ditolak. Kenapa? Yang berilmu ibarat duit 1 triliun, yang kada berilmu ibarat duit 1000 rupiah dengan 1 triliun. Jauh kalau antara, ada juga harganya cuma hampir kada berharga. Makanya jalur untuk cepat menuju Allah Ta'ala berilmu mengamalkan. Jadi berilmu mengamalkan, diberi ilmu laduni. Ada jalur seperti itu umumnya. Lalu kita belajar. Nah maka hadiah hakikat tadi diberikan Allah. Kenal dengan Allah melalui mengamalkan. Nah maka majelis yang seperti ini untung lebih hebat daripada beribadah sembahyang malam 1000 rakaat. Pernahkah kita sembahyang 1000 rakaat semalaman? Kada pernah. Masa kada pernah? Kada pernahkah sembahyang 1000 rakaat semalaman pian? Kada pernah. Kalau nah sayangnya sama hai kita ulun juga kada pernah juga. Jadi itu, nah dengan menuntut ilmu hadir aja kita kan dijadikan kun aliman au mustami'an, jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar tuh menulis, membawa catatan, au mustami'an, sekarang jadi mustami', pendengar, au muhibban, jadi pencinta, membantu, ujar yang doa arwah tadi diberikan bagus banget doa arwah tadi, anak mencatat tuh orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah, mudahan juga itu kan muhibban itu. Sidin mana muhibban, mana muta'alliman pulang ya, atau sidin aliman kemudian sidin yang muhibban juga bah semuanya Guru Saifuddin takajud kita datang tadi supan kita membawa kolopina minta ampun minta ridho guru. Nah jadi kita menghormati guru itu yang penting ya. Ini kada bahari lawan guru mencium tangan, imbahinya jadi guru kada lagi mencium tangan guru itu. Dasar jo murid durhaka. Kada lagi mencium tangan, merasa lebih tinggi daripada guru. Jangan kita ini di hadapan guru tuh nang kayak sampah, kada ada artinya. Kayak itu aja. Tapi dilihat-lihat juga, artinya dilihat kalau dibunguli guru. Nah, cirinya guru kalau kita belajar dapat ilmu manfaat. Ciri ilmu bermanfaat itu semakin lama semakin takut, semakin lama semakin takut, semakin. Imam Ghazali rahimahullah taala, Al-Syekh Al-Imam Qutub Rabbani, Al-Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, terus Abu Yazid Al-Bustami, dalam kalimat berbeda maknanya sama. Ujar sidin yang bertiga ini, ikam kalau melihati orang, minta aja melihati guru lah. Guru tuh hebat, gurunya bisa terbang, bisa jalan di atas banyu, pokoknya hebat sidin ya. Bisa menangguh hati kita, bayangkan bisa ditangguhnya hati kita, bisa melihat ke dalam kita. Ikam ada jadi tulang belikat ikam ada telalat, kalau ada bujur guru. Itu kan salah satu trik dari jin kah apa kada tahu itu. Tapi ujar beliau yang bertiga itu, biar kayak apa hebatnya, inya kada bisa memelihara syariat, kada beradab dengan syariat Nabi, jangan diumpati. Jangan diumpati. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang kita lakukan sekarang ini menuntut ilmu. Kita lihat ke belakang, apa gawian ke belakang. Oh, belakang aku ahli zina bahari, aku peminum bahari, aku nakal bahari. Itu yang dibereskan. Ini hanya bertobat seminggu, sudah hendak belajar ilmu tinggi, itu dulu dibereskan. Minta ampun siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kan maha pengampun. Iya bujur Allah Ta'ala maha pengampun. Cuma kita harus ada kompensasi. Oh aku 20 tahun maksiat kada sembahyang dengan Allah, aku bertobat langsung anda dapat fasilitas. Jangan, kita beradab dengan Allah Ta'ala. Aku ini orang banyak dosa, lalu kita menggaduhi dosa kita. Karena ditakutkan ketika orang tobat, inya sudah bertobat jadi orang baik 1 tahun 2 tahun, kada dapat ilmu kayak itu, merasa inya sudah dosanya diampuni, lalu ketika melihat orang buruk akhlaknya langsung inya
Mencap orang itu ini nah ya rusak lagi amal ibadah. Karena perlu diketahui maksiat kita bukan hanya maksiat lahir, maksiat batin pun juga terhadap Allah Ta'ala itu juga jadi dosa. Oleh karenanya ini sebentar lagi Ramadan masuk, insya Allah dapat dipastikan 99% insya Allah menurut perhitungan itu Ramadan jatuh pada tanggal 13 April dan kita bertarawih di malam Selasanya. Ya, hari Selasa itu insya Allah kita tetap insya Allah 99% Ramadan di tanggal 13. Namun kita tetap menunggu pengumuman pemerintah. Karena yang memegang hak isbat, yang memegang otoritas mengumumkan awal Ramadan itu adalah pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah yang waras. Nah, karena masih waras saja pemerintah kita, Kementerian Agama, di Kementerian Agama itu ada Badan Hisab Ru'yat Nasional. Itu terdiri para ahli astronomi, para ahli falak, para ahli fikih, orang-orang soleh banyak di dalamnya. Menteri Agama hanya mau umumkan saja dari hasil rembuk mereka itu. Maka kita ikutilah pengumuman pemerintah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah ini faedah usul. Ketetapan pemerintah itu wajib diikuti dan melepaskan perbedaan yang ada. Namun di fikih juga ketika ikam menghitung seorang berbeda, perhitungan ikam yakin, hisab ikam yakin berbeda dengan ketetapan pemerintah, tetap dihargai. Ikam silahkan berdahulu atau berdudi, tapi hanya di kelompok ikam aja. Nah kayak itu di fikih kayak itu kalau boleh mau umumkan. Yang kada boleh boleh mau umumkan tapi kada boleh menetapkan. Yang menetapkan hanya pemerintah. Nah ini bulan Ramadan sebentar lagi, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, berarti 3 malam lagi sudah kita bertarawih. Ujar Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu anin niran. Siapa yang senang dengan masuk Ramadan, maka Allah Ta'ala haramkan jasadnya dimakan api neraka. Au kama qala Rasulullah. Nah itu orang gembira, tentu inya begitu inya bertarawih, gembira inya bertarawih, inya baca Quran gembira, amal-amal ibadah gembira karena bulan yang penuh berkah. Inya senang benar, rasa asyik, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, senang benar. Cirinya itu begitu Ramadan nak berakhir, minimal walaupun kada nangis, minimal Ramadan meninggalkan lagi aku kada tapi beribadah. Nah, jadi kita jaga benar. Karena di Ramadan juga kita tahu rukun di dalam puasa Ramadan ada 2, yaitu berniat, yang kedua tarkul mufattir, meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada yang mufattir, ada yang muhbit. Ada yang muhbit itu menggugurkan pahala puasanya. Puasanya tetap sah, puasanya kada diqodho, tapi pahalanya habis. Kayak apa? Gibah nyambati orang, nak kada-kadai tawe, jak nami tawe nak kada-kadai, alai nami anu tongang. To ya tawe yang mana degaga tongang, alai nami tongang. Inya aja yang bujur, orang aja terus sambati, itu gibah. Dan itu ujar guru Padang, ibadah maksiat, ujar guru Padang Bahri, ibadah maksiat yang kita lakukan di Ramadan, ujar Sidin, itu menghancur langsung ke pahala puasa, hilang pahala puasa. Jadi kita jaga gibah, dijaga gibah, namimah, berdusta, macam-macam maksiat itu betul-betul mengurangi bahkan menghancurkan pahala Ramadan itu. Nah itu kita jaga. Dan juga yang membatalkan yang kepada asal, seperti makan minum itu sudah tahu, kada perlu lagi. Yang membatalkan pahalanya ini kita jaga mulut kita zikirkan hati kita supaya kita bisa walaupun setumat aja puasa khusus, hawasul hawas, artinya menghilangkan hati mengingat selain daripada Allah, mengkonsentrasi, menghususkan menghadap Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Apalagi di 10 akhir Ramadan ada iktikaf, ada Lailatul Qadar, iktikaf di masjid,
merenung. Ada juga orang beriktikaf di masjid merenung 3 hari nya, habis zuhur sampai asar beriktikaf 3 hari, beriktikaf tuntung 3 hari beriktikaf, kawalnya di kiaunya. Anu jar, aku nak kisah haulun ikam jar. Apa jar? Aku hasil perenungan beriktikaf di masjid 3 hari. Apa hasilnya jar? Ternyata jar, setelah aku renungakan selama 3 hari itu, ternyata dasar nyaman banyak duit juga daripada kada. Mana itu biar kada usah iktikaf gin tahu wae orang berataan nyaman banyak duit daripada kada. Jadi ini ya, ilmu jangan kita pisai. Bujur uja guru tadi, kadada perai. Ya karena ini menghadapi Ramadan, memindah kegiatan yang lain. Kadada istilah perai. Jadi majelis diperaikan karena ada Ramadan, kada, karena justru di Ramadan ini bulan penuh mubarakah, justru majelis taklim harus dibuka seluas-luasnya. Kita mau unjun aja kawa, mau anu apa kawa, kenapa mau unjun kada dilarang? Tapi kenapa majelis kada kawa kita sediakan khusus untuk menghadiri majelis? Karena dengan majelis ini bujur-bujur kita telah masuk kepada surga, ya, kepada taman-taman surga. Nah ini Ramadan, ya jangan sampai titik yang utama ulun dan kita berdatang khususnya ulun, kita harus jangan sampai apa yang dikatakan Nabi, rugi banar ikam umat kuai beratan, sayang banar kalau sudah Ramadan masuk sehari belum aja lagi tak ampuni dosa ikam, 2 hari belum aja, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 29 hari belum aja diampuni, rugi banar. Jadi kesempatan kita untuk ini habis nih parak sudah nih 2 menit lagi. Ramadan ini lah sayang benar kita yang banyak dosa nih kayak kita nih, sayang benar ini kesempatan. Walaupun di luar Ramadan diampuni Allah Ta'ala juga, minta ampun, tapi di Ramadan ini nyata diampuni Allah. Sangka-sangka baik bujur-bujur kepada Allah, sebab dapat fasilitas khusus, asal jangan maksiat aja di Ramadan, dapat ampunan tanpa diminta, apalagi istilah di Ramadan. Kita ini gelisah, rasa kada nyaman, rasa apa kayak itu, gelisah hati kita. Kenapa? Susur ujung tapih, ujar guru Padang, itu karena dosa aja sih kayak itu. Dosa. Jadi kita ini gelisah karena dosa kita, supaya kita gembira, happy, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita minta ampun di bulan Ramadan ini, bujur-bujur minta ampun, menangis kita kepada Allah, bujur-bujur minta ampun, kita sebut gawian kita yang bahari-bahari macam-macam, berpacaran, berzina, macam-macam, cuma jangan nyaring didengar bini kena. Itu khusus, jangan dikisahkan lawan orang, khusus antara kita dengan Allah. Kita rapat, tutup rapat-rapat masa lalu kita, jangan dikisahkan orang, minta ampun kita kepada Allah. Itu ada juga yang dapat ampunan yang luar biasa daripada Allah Ta'ala, yang hebat, tapi lain istighfar, salawat kepada Nabi, itu otomatis diampuni oleh Allah Ta'ala, memberi rahmat kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi. Oh berarti walaupun Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran, tapi salawat itu ada juga di Quran. Salawat kada kawa kita tinggalkan, karena di bulan Ramadan saja Allah Ta'ala tetap bersalawat kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi, minta ampun kepada Allah, bujur-bujur kita minta ampun kepada Allah. Jangan lupa juga anak kita, cucu kita, bini kita, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan begitu Ramadan keluar, dosa kita sudah diampuni. Amin. Jangankan Ramadan keluar, hanya di awal malam mudahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus lagi wayahinin juga minta ampun kepada Allah, yaitu jangan menunggu Ramadan, tapi bagusnya Ramadan itu kita himati, sehingga setelah Ramadan amalan kita yang di selama Ramadan itu sampai 11 bulan kemudian meningkat juga, tetap kayak itu juga, bahkan lebih tinggi, lebih anu lagi, bahkan jangan 11 bulan sampai ke mati, jangan lagi kita melakukan perbuatan dosa, maksiat. Itulah yang menghalangi kita untuk mi'raj ini kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Maksiat itu yang sangat dominan menghalangi kita. Man tarakal haram wa akalal halal soffat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, inya makan yang halal, pikirannya bersih, otaknya bersih. Inilah yang ulun dapat sampaikan.
minta ampun maaf kepada guru, minta doakan ulun guruai, anak ulun yang ada di pondok pesantren, mudahan ulun bejapai aja sudah usah berdoa. Nah, dapat sudah berniat ulun japai sidin, mudahan anak ulun semuaan Amin. baik, mudahan umat Nabi Muhammad disayangi berkat orang-orang soleh ini lah, disayangi. Ini darahnya, gawiannya menuruti kainya lah. Ulun bakesa-kesa abah guru sekumpul supan aja supan. Kalau yang ini kan orang soleh, jadi bujur di awal guru Anwar menyuruh ulun menangis bukan karena sedih, karena bahagia ketemu orang-orang soleh. Ulun ini bisa pandir, bisa ceramah, amalnya belum, darahnya kada darah orang soleh, apa-apa lagi kita banyak dosa. Jadi itu andaran kalau sempian ulun kita nih bubuhan jabak nang ini, yakinlah masuk surga, kada ada harapan maksiat kita. Kalau ulun yakin masuk surga karena mencintai abah guru sekumpul. Ulun masuk surga karena mencintai peguruan orang-orang soleh. Jadi bukan kita masuk surga karena kita pandang orang-orang soleh. Oleh karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan majelis pian bertambah banyak guruai, bertambah juga banyak umat Nabi Muhammad yang menjalankan, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ini Ramadan kita hisab, introspeksi diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah minta ampun maaf, minta ridho kalau dalam penyampaian ini ada kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampun guru, Terima kasih tampun, guru minta kita. ampun. Alhamdulillah. Ulun menggarisbawahi guru kita mengajari kita tawadhu, rendah diri. Karena ulun lawas kenal lawan sidin, ulun kan menguji sidin, ulun lawas kenal lawan sidin. Bahkan sempat di Surabaya guring di kamar sidin, mungkin sidin lupa tapi ulun ingat. Nah, ketika dicolek di mana dulu? Dia S2 guru. Di Wonocolo. Wonocolo. Di Surabaya itu kok hari habis orang situ. Ulun tahu dengan guru kita. Sidin belajar kita tawadhu pada penguruan, tawadhu kepada orang, sopan mengandir. Ini yang garis bawahi, mudah-mudahan kita awal menuruti guru Astagfirullahaladzim. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah dari orang tua kita, guru kita, Tampun Kiai gurai. Haji Saifuddin Al-Banjari, minta sholatul Fatihah untuk semua jamaah yang membantu baik tenaga, pikiran, harta, dan apa saja untuk halaman kita guru. Setiap malam kawanan mancor guruai bagotong royong, alhamdulillah. Ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang koral. Sampai malam ini sedikit lagi teman, kami masih membutuhkan pasir, koral, dan semen. Mungkin sampai sekitar 100 sak lagi kurangnya. Alhamdulillah nyaman sudah lapangan kita. Terima kasih semuanya yang membantu, yang gotong royong semuanya sampai tengah malam, sampai jam 12 malam. Terima kasih semuanya. Minta halal minta ridha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan dia dunia akhirat. Al-Fatihah. Kemudian pada yang kedua untuk Muhammad Fahri yang kecelakaan, kaki beliau patah. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Marzuki Al-Banjari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sadatunal habaib wa Habib Faisal Barokbah, Habib Abdullah, dan para habaib yang lain, para syarifah yang lain, dengan kehadiran beliau-beliau dari zuriat Rasulullah, yang Rasulullah akan selalu hadir bersama zuriat-zuriat beliau dan bersama ma'aman ma'a Rasulillah, bersama orang-orang yang bersama Rasulillah. Sadatunal asatid wa asatidah, akhina fillah da'ilallah, Ustaz Kiai Haji Jamaluddin, Ustaz Sahibul Majlis, Ustaz Anwar, Ustaz Tajuddin Nur, dan para ustaz-ustaz yang lain yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau. Para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majlis ini dalam rangkaian kita. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan oleh hukama, kata beliau, kullu syai'in ahsanu, segala sesuatu yang terbaik itu adalah al-julusu ma'a Rasulillah, duduk bersama Rasulillah, wa ma'aman ma'a Rasulillah, dan duduk bersama orang yang bersama Rasulullah. Jadi di mana majelis itu disebut majelisnya Rasulullah, dan pastilah Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, malam hari ini Rasulullah akan hadir di majelisnya Guru Anwar, di mana-mana majelisnya Guru Jamaluddin, di mana majelisnya Guru Tajuddin, di mana majelisnya Guru Za'faruddin, di mana majelisnya Guru Ahmad Zaini, di mana-mana majelis, insyaallah Rasulullah akan hadir di tengah-tengah itu. Termasuk malam hari ini kita bersama-sama, mudah-mudahan kita dicatat bersama Rasulullah. Nah, dalam kesempatan ini tadi ulun dapat ilmu di perjalanan. Ternyata hendak menuju rumah Guru Anwar ini ulun masih salah menujunya. Padahal ulun sudah pernah ke sini beberapa tahun yang lalu. Ulun ini timbul ilmu pengetahuan bahwa hendak mencari Guru Anwar ini memang harus ada guide. Kebetulan ketemu kekanakan nang bersepeda motor, batakun di mana majelisnya Guru Anwar. Guru Anwar mana ya? Guru Anwar itu juga para guru Apuan sana. Dulu kada di situ, nang pindah ke atas jalan. Ulun tahu aja pada pindah ke atas, semua di mana wadahnya.
Ternyata aja ulun mengantarakan, nah diantarakannya pian sampai sini. Nah alhamdulillah ulun melihat ini baru mencari guru Anwar. Kayak apa mencari Rasulullah ya? Nggih. Ulun yakin pian kada pernah berdapat Rasulullah secara zahir. Nggih. Makanya pian untuk ketemu itu juga sulit. Ulun kalau guru Anwar ini rupa sidin ulun pinandu. Nggih. Kenal ulun. Guru Jamal ulun di mana aja sepintas kilas saja ulun 100 meter masih pinandu. Nggih. Tapi lawan Rasulullah itu kan kada ada gambar sidin, Bu. Nggih. Jadi sulit pian. Nang kaya apa sidinnya? Nggih. Cuma kita malam hari ini karena juga kita menghauli guru kita Al-Alimu Alamah Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani, kita melihat Rasulullah itu, ulun ini sebujurnya ronda kedua tuh biasanya kada lawas buai. Ini ronda pertama yang lawas itu. Karena ronda kedua tuh paling 3 kali solong AKO dah. Sudah banyak tadi beliau menjelaskan itu yang perlu kita timbul, yang tinggal mengamalkan. Ulun ini cuma melengkapi yang kedua ini bahwa tadi banyak berkaitan dengan guru yang kita mendapatkan ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Addamani Rabbi." Nang mendidik aku ini adalah Tuhanku, ujar Rasulullah. Jadi itu semua orang siapapun gurunya, dari manapun beliau berada, dimanapun beliau ngaji, mau ngaji di Pemangkih kah, ngaji di Darussalam kah, ngaji di Sulamul Ulum dalam pagar kah, atau hanya ngaji di pondok pesantren yang ada di pulau atas saja kah, atau yang ada di di atas di sambutan aja kah, atau mengaji di manakah, semua ittifaq ulama Rasulullah itu mengucapkan addamani Rabbi, Tuhanku yang mendidik aku ini, Tuhanku yang melajari aku ini, Tuhanku yang memberi aku ilmu, Tuhanku yang menjadikan aku seperti ini. Ini ungkapan Rasulullah. Ulun sekarang yang kedua, kama qala Sayyid Abbas Al-Mursi. Pokoknya Sayyid Abbas Al-Mursi. Pian kita tahu juga di mana orangnya. Di Sungai Mariam. Ujar Abbas Al-Mursi yang beliau itu bermakam di Iskandariyah. Ujar beliau, "Addabani Rasulullah." Nang mendidik aku ini Rasulullah. Nah sekarang kalau kita melihat apakah bertentangan ungkapan ini? Rasulullah mengatakan addabani Rabbi, tapi Sayyid Abbas Al-Mursi mengatakan bahwa addabani Rasulullah. Sampai terungkap ketika pengajian pagi hari ba'da subuh di rumah Guru Zaini bin Abdul Ghani, kebetulan ulun umpat di situ. Ujar sidin, addabani Rasulullah, nang melajari aku ini Rasulullah. Nah sekarang kalau kita orang nang bungol-bungol pintar ini, nah kada mengadakan bungol, bang bungol-bungol pintar. Nah ngalih pian orang bungol-bungol pintar nih, kenyaman bungol sekali ya lah daripada bungol-bungol pintar. Ya bungol pintar nih pian dipadakan salah, kada mau disuruh jadi imam kada bisa. Nah ini itu jadi masalah kan. Ya anggaplah kita nih ya bungol-bungol pintar tadi bang. Ini ya termasuk Quran buruk juga lo bu. Quran buruk nih bu diandak di bawah ketulahan, diandak ke muka kada kau dibaca. Itu. Nih perbandingannya. Nah
Ujar sidin nang malajari aku, nang mendidik aku ini Rasulullah. Kada salah bu ai. Dan ungkapan Nabi itu benar, dan ungkapan Guru Zaini itu benar, ungkapan Sayyid Abbas Al-Mursi itu benar. Ya kan? Kalau ujar Nabi, walam yata'addani ahad, tidak ada seseorang itu yang bisa mencapai karunia Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan taufik dan hidayah Allah yang terus menerus. Karena kau ya Rasulullah kecuali lewat aku. Sombong kan Rasulullah? Tidak. Rasulullah kada sombong bu. Karena Rasulullah itu orangnya apa? Pana bibako billah. Orangnya yang selalu memunculkan Allah di dalam ingatan, di dalam penglihatan, di dalam musyahadah hatinya selalu kepada Allah. Adapun Sayyid Abbas Al-Mursi, ujar sidin, aku tidak akan ketemu Allah, aku tidak akan bisa makrifat kepada Allah kecuali aku lewat Rasulullah. Karena Rasulullah inilah yang melajariku aku tentang Allah. Rasulullah inilah mengenalkan aku tentang hidayah dan taufik Allah. Rasulullah inilah yang mengajari aku tentang ilmu yang datang dari Allah. Baru sidin paham bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Nah dari situlah pantas kalau Sayyid Abbas Al-Mursi punya ungkapan lau nasitu lahjatan bi Rasulillah hakamtu nafsi kufran. Kalau aku sedetik aja lupa dengan Rasulullah, maka aku hukumkan diriku ini kafir. Ini Sayyid Abbas Al-Mursi Bapak ini. Peguruan oleh pengarang Dalailul Khairat, pengarang oleh pengarang Qasidatul Burdah, peguruan oleh pengarang kitab Aiqadul Himam Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani. Dan oleh karena itu kita melihat Bapak Ibu orang semua, kenapa? Ujar beliau yang namanya ittisal. Ini ada dua buah. Yang tadi diceritakan oleh Guru Jamal bahwa apabila ittisal mudawamah dengan peguruan, maka ilmunya itu akan berkembang. Artinya warasallahu ilma malam ya'lam. Tetapi apabila putus dengan peguruan, namanya inqita. Karena ada dua bu, ada ittisal, ada inqita. Makanya orang-orang solih memelihara ittisalnya dengan Rasulullah sehingga musyahadah hatinya, ingatannya seperti apa? Selalu terhubung dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah manba'ul ulum min rabbih, sumber ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita mana bu? Ulun yakin bahwa kita sebagai umat Rasulullah untuk menuju kepada Allah, yang pertama melajari kita adalah Rasulullah. Makanya ulun ingat Guru Zaini mengatakan bahwa gurumu yang majazi ini itu guru-guru yang ada ini itu adalah guru majazi. Dan ujar sidin, guru majazi itu sapalih-palih bisa membunguli. Ulun waktu itu biar rasa mendam juga. Ndak guru nang mana membunguli. Sementara di sini Bapandan itu di tengah-tengah guru Darussalam, di tengah-tengah kiai-kiai yang ada di Martapura. Ulun nang bunguli nang rakannya biar. Nang mana yang dimaksud sidin nang bisa membunguli? Itu nang di situ ndak. Nang kalau sembahyang, kalau usah puasa, bayar 1 juta, ya pasti masuk surga. Itu jadi guru majazi yang membunguli. Nah, sekalinya ulun ke Jantur, di sana pian kalau hendak mendapatkan makrifat yang sempurna, bayar 5 juta. Hanya yang bulan Rajab ini ulun ke Jantur. Oh, jalan. Mana gurunya aja? Ya, mana pang lagi? Ada orang datang di Banjar juga. Jadi ulun ini sadar juga, ulun ini belajar di Banjar juga,
Inggi, ini guru Anwarnya di Banjar juga. Nang guru-guru sini guru tajwid itu Banjar juga. Ini bisa ngalih juga guru Banjar. Tapi perlu dicatat Pian, tidak semua guru Banjar mampu ngulih. Ya, ada juga sebagian. Iya kan? Maksudnya kita ini disuruh Jarsidin tadi memilih. Setelah memilih, memilah. Nang mana nang kita pakai Bapak Ibu. Nah oleh karena itu dalam menghadapi Ramadan ini, ujar kita ahlan wa sahlan bi huduri Ramadan, atau yang tadi marhaban ya Ramadan, marhaban sahla siyam. Kalau Guru Zaini mengatakan bukan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban bikudumikum ya Rasulullah fi syahri Ramadan. Itu Jarsidin. Artinya nang senangnya orang itu man pariha bidukhuli Ramadan, itu man pariha bidukhuli Rasulillah fi syahri Ramadan. Itu Jarsidin. Hang ulun hanya dua buep paham dan mengerti. Ada kita nang johane pokoknya Ramadan tuh senang. Kenapa jadi senang? Wadai banyak. Ya kalau nang kadada wadai di bulan nang wayahin itu di bulan Ramadan ada inggi. Nang kayak apapun susahnya inggi minimal wadai nang 41 macam tuh ada. Inggi diulah-ulah inggi. Nang kada kita mau ulah sebelah membalik. Inggi ya kalau apalagi perguruan makinnya banyak. Belum kadang ngerti tuh, padahal gurunya kada pernah minta Bapak Ibu. Guru kada pernah minta, tapi mendebari kada menolak. Nah, ujar sidin tadi ingat di perguruan. Jadi di bulan Ramadan ini, amun sepian ke sebelah itu setengah piring, ke guru seceper. Umajar perguruan ikam ini, aku ini dikira ikam kuat banget kan makan wadai. Kada, aku tuh paling sehiris itu bin sudah tohok menentung makan. Ini. Ada guru aja ulun tahu pian aja. Kalau caunior itu segelas Jepang, tapi gelasnya nang ukuran 5 gelas ganal hanya. Begitu minum habis karena kau tarawih lagi. Kenapa? Tersandar. Kenapa? Karena ini kada ittisal dengan Rasulullah. Coba lihat orang soleh ittisal dengan Rasulullah, makan sedikit, berhenti sebelum kenyang. Makan setelah merasa lapar. Itu kan anjuran Nabi. Dan inilah yang diterapkan oleh orang-orang soleh. Ulun nang salut pian, ya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Kalau sidin ini diajari oleh mulai ayah sidin, nenek sidin, kai sidin, ya malah jadi sidin tentang apa? Kayak apa ittisal hati ini kepada Rasulullah. Itu Bu. Ternyata apa? Bu, manusia yang sempurna dijadikan oleh Allah adalah Rasulullah. Makanya Guru Zaini itu diantarkan kalau manakibnya Ibu setelah nenek sidin. Kenapa? Sidin dapat rekomendasi. Ya, dari mana? Guru Sarwani Abdan Bangil, beliau belajar tentang ittisal hati dengan Rasulullah dengan Haji Muhammad Nur Gadung. Haji Muhammad Nur Gadung. Nah, kemudian beliau diajari itu pulang dapat rekomendasi, kemudian dihantarkan beliau ke Kiai Palak. Kiai Palak itu pulang membuatkan rekomendasi menghantarkan Guru Zaini ittisal hati ini kepada perguruan yang hakiki, perguruan yang tidak pernah membunguli. Itu tadi. Siapa? Sayyidul Wujud Nabiyuna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru itu ternyata ujar Guru sini tahulah ikam itu. Nang kayak aku ini kitabnya ada, ininya ada. Aku ujar guruku ini dari guru beliau di atas. Makanya beliau bisa menjejer dapat dari Haji Sarwani Abdan Bangil. Sidin dapat dengan Sayyid Amin Qutbi Mekah.
Sayyid Amin Qutbi Mekah dapat dengan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang beliau itu ittisal langsung dengan Rasulullah. Nah itu Bu, nangarannya orang tidak lepas dari perguruan. Ujar Guru Jamal tadi itu inggi ada kita ini begitu kena dijadikan Tuhan wali, ada ingat lagi dari Guru Anwar yang pernah memberikan pian membaca sholawat. Nah itu pang tadi sudah, karena jadi wali pang sudah. Inggi ada ingat di perguruan lagi guru nang dahulu menghantarkannya kepada Rasulullah. Maka kita melihat apa jar Guru Jamal tadi, Guru Zaini itu contoh terbaik dalam kehidupan kita di dunia. Nggih. Sampai Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saghar dari Hadramaut mengakui guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani ini adabnya, akhlaknya, ilmunya serta amalnya. Nggih. Ada kita ini hendak juga berdoa di bulan Ramadan, ya Allah mudahan jadikan ulun ini beri ulun seperti yang memberi Guru Zaini bin Abdul Ghani. Nggih. Bisakah berdoa itu? Sangat baik. Cuma Guru Zaini wiridnya banyak, ada kita kada sing wiritan. Nah ini juga ingin hendak dapat banyak tetapi amal kolera. Nah, susah Bu, susah. Ingin Guru Zaini bisa baca selawat minimal 12.000 sehari. Ada kita dijulungi perguruan 100, itu pun guru kawal aja dicicil. Nah, diberi 100 dia kau dicicil. Ya, tapi julun itu bang tadi kita orang bongol-bongol pintarnya kayak gitu. Kada kuat. Ayo kayak Pak Guru Zaini bin Abdul Ghani. Bu, ulun tadi cerita. Ada Kapolsek datang pada Hulu, ada Dan Ramil datang pada Hulu. Tadi habis sebelum Jumat sampai setelah Jumat duduk apa dia ceritanya ini ulun tang ceritakan kayak Pak Habib Abu Bakar Gresik dapat dari perguruan Sidin, dilatih dididik untuk apa? Masuk ke dalam kamar khalwat 15 tahun tidak mengurusi dunia. Hingga 15 tahun kada mengurusi dunia. Kenapa? Untuk mengittisolkan musyahadah hati, pendengaran, penglihatan kepada Anwar min Anwari Rasulillah. Nggih, itu nang ceritanya nang asik nang asik atau asikil Anwar. Asik dengan Sohibil Anwar. 15 tahun Bu, kada hendak lagi mau melihat nang dunia ini. Ingat coba itu Habib Abu Bakar Gresik sampai Habib Hasan Al-Attas disuruh membujuk beliau untuk keluar dari khalwatnya untuk mengadakan rohah. Rohah itu apa ya? Menyampaikan ilmu itu rohah. Nah biasanya kalau orang di Hadramaut rohah itu dilakukan ba'dal asar. Menyampaikan ilmu rohah. Ulun ketika ke Hadramaut, ketika di rumah Habib Umar Al-Hafiz, Guru Za'paruddin bersama Habib Abdillah Almarhum juga ke situ hendak rohah. Sebelum rohah ujar sidin dulu madehan qasidah. Nah Guru Udin ini kan suara bagus ya, apa bagus? Guru Udin berqasidah di hadapan Habib Umar Al-Hafiz. Makasidah. Nah, ada ulun mendangari aja. Karena ulun suara ulun ini ya terbaik kepada nang suara kumbang dalam buluh lah dikit. Guru Udin bagus suara. Nah, setelah syair-syair baru sidin apa. Kenapa? Ternyata syair itu mengittisolkan kita kepada Rasulullah. Bu. Makanya bersyukur kita wahini ulun senang wahini di mana ada majelis kisah, ada sholawatnya. Kenapa? Itu semua ittisal. Nang ya Sayyidah Sadati Babal Hima. Ya Sayyidah Sadat, ya Rasulullah Babal Hima, pian ini pintu pembuka.
pintu pembuka, Bu. Makanya dia orang-orang soleh semua ketika mereka ingin mendapatkan futuhat, ketika mereka mendapatkan nunuh, ketika mereka mendapatkan segala sesuatu, mereka dihantarkan dulu kepada Rasulullah sebagai pembuka jalan. Itu Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur, Bu, alhamdulillah orang-orang kita yang di sini yang sudah di mana-mana di Kalimantan Timur ini semua orang sudah mulai dengan itu semua, dan ulun berharap mudah-mudahan kalau di Hadraul Maut itu banyak orang solehnya, satu ketika kena di Kalimantan Timur ini pun banyak orang solehnya. Kenapa? Karena orang-orang Kalimantan Timur sudah mulai diajari untuk ittisal hatinya kepada Rasulullah, ittisal hatinya kepada orang soleh yang menghantarkan ia kepada Rasulullah. Barulah Rasulullah itulah yang membimbing Guru Zaini ketika dihantarkan oleh Sayyid Amin Qutbi Makkah kepada Jadduna Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Banjari. Datu Kalampayan yang membimbing Guru Zaini itu rohaninya, sehingga beliau coba kita buktikan dalam kehidupan ini, sehingga Guru Zaini subhanallah diberikan oleh Allah karunia kesempurnaan dunia dan akhirat. Dahulu pian orang sudah mengatakan keliling dunia ziarah itu adalah makam terbaik, itu adalah makamnya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Nggih, yang terbaik, Bu. Ziarah kemana-mana, terbaik makamnya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Sekarang direhab lagi, Bu. Inggi dibuat lagi semacam Raudhatun min Riyadil Jinan. Lebih dari 10 M, belum selesai nih, belum finish. Kayak apa tuh kena, Bu? Itu di dunia aja sudah dibuktikan oleh Allah kayak apa sidinnya. Ada seorang mati, misalnya gini kayu bubuas. Kenapa? Karena anak kita apa masangin yang harat-harat, apa masang li bagus-bagus, baik kita makan duitnya, ujar si anak. Nasib yang dapat anak itu, Bu. Kenapa? Karena anak ini tidak berpikir seperti orang soleh, karena anak ini tidak dihantarkan kepada orang soleh, sehingga pemikirannya jauh dengan pemikirannya orang-orang soleh. Lihat anak Abah Guru Zaini bin Abdul Ghani, karena didikan ayahnya saat ini Bapak Ibu seperti apa? Ujar anaknya, ulun dapat info di sana nang lebih 10 M ini pun tidak mau menerima bantuan orang lain, sementara duit nang anak berdua jabu untuk merehab nang lebih 10 M ini. Nah, ini anak yang berpikir orang soleh. Kenapa? Karena didikan orang soleh, gurunya orang soleh, pedaturnya orang soleh, dihantarkan kepada Rasulullah, manusia hamba Allah paripurna di dalam kehidupan ini. Nabi Adam pun berwasilah kepada Nabi Muhammad. Semua Nabi pun yang ada 313 itu berwasilah kepada Nabi kita. Ini ada orang masuk Sungai Maryam, ada pun berwasilah dengan Rasulullah. Sangat apa ya? Belum kada mengerti, sangat kada paham. Itu benar ya, malah sangat kada pahamnya. Semua orang soleh kalian, sehingga orang soleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia yang banyak. Makanya ulun dapat Allahumma sholli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihi nur. Ulun dapat tahun 1996 dari guru Al-Alim Muhammad Kaji Zaini bin Abdul Ghani. Sidin apa? Oh, ternyata nang ada ini Tuhan jadikan dari nur. Kemudian segala sesuatunya terhubung dengan nur, dan Allah berikan segala sesuatu ilmunya bi barakatin sahibin nur. Siapa Bu sahibin nur? Rasulullah. Kami tahu sudah, Bu, kami ini kada jadi langkah ini kalau kada barokah Rasulullah. Guru Anwar, guru Jamaluddin, guru Tajuddin, guru-guru yang lain kada akan jadi yang terbaik kalau tidak ada barokah itu. Ulun sadar dahulu ketika sekolah Arab ulang nyambat bahari, al ilmu nurun, hafal buta ndak hafal, al ilmu nurun kekanak kan hafal ya, al ilmu nurun, cuma penjabarannya kada paham.
Inggi, nang ilmu nur itu nang kayak apa? Ternyata ilmu nur itulah yang menjadi penyebab orang itu diberi Tuhan ilmu. Nah, itu Bu. Kenapa? Karena Rasulullah itu dijadikan oleh Allah dari nur zatnya. Nah, ada kita. Oh, ternyata barulah sadar saat ini. Tadi si Pak Dandarmil bertanya ulun. Nang 15 tahun itu di mana? Nang kada mau sujunya, dalam kamar, jadi ujian nang dan ramel jadi apanya nang dikerjakan dalam kamar, nang digawi dalam kamar, kada tahu jalan, nang apa digawi dalam kamar, kada tahu lah. Yang penting sini kada mau keluar kamar, kenapa jalan? Pian handak kah? Ndak, pian handak aku bilang. Amun pian handak itu nang kaya itu ada ilmunya, ilmu khalwatnya. Sehari hanya punya jatah 3 kata dan tidak boleh berkumpul dengan orang banyak, dan ada istighraq nur. Apanya? Satu rahasia ruh kita dan rahasia jasad kita dari nurnya Rasulullah, dan istighraq kepada nurnya Rasulullah. Dan itu buat pejam mata kada bernapas. Nang ada yang tenggelam di dalam nurnya Rasulullah, yang muncul hanya ya nur, ya nur, ya nur, ya nur. Sedang buka mata bahinak kayak pulang boy. Abang pian panjang kira-kira 2 jam ya, insya Allah selajur kira-kira. Ada kitabnya. Dan ulun dapat juga dari Guru Zaini bin Abdul Ghani ketika beliau membacakan kitab Wujudun Nabi bi kulli zaman wal makan, kayak apa ittisal kita dengan Rasulullah dan istighraq tenggelam di dalam nurnya Rasulullah. Nah, ini orang-orang soleh diberi. Siapa? Ulun ceritakan tadi nang Sidin 15 tahun, tapi begitu keluar Sidin punya murid. Siapa? Habib Solih Tanggul. Habib Soleh Tanggul pun sempat belajar dengan Habib Abu Bakar Gresik. Kayak apa Allah memberi karunia kepada Habib Soleh Tanggul? Karena ittisalnya dengan Rasulullah. Kayak apa lagi Sidin melajari Habib Alwi, ayah abah dari Habib Anis Solo. Inggih. Tapi Habib Alwi, ujar Habib Alwi Solo, ya Habib Abu Bakar, ulun kada sanggup jadi wali kutub. Ulun lebih memohon kepada Allah untuk dimatikan oleh Allah. Ulun hendak bulik saja mati ke hadal maut. Sekalinya belum bulik mati di Solo. Andi dimakamkan di samping Habib Anis Solo. Inggih, itu anak dari Sohibil Maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu rata-rata orang kayak gitu, Bu. Dan ternyata Bapak Ibu, karena Rasulullah itu adalah sirrul aqwan, rahasia dunia yang dijadikan oleh Allah, maka lihat kayak apa Guru Zaini bin Abdul Ghani diberikan oleh Allah rahasia dunianya. Nah, sekarang dimiliki pula oleh anak beliau ini di Sukandon. Orang Kalimantan Selatan menunggu kapan anak beliau ini bisa keluar untuk bisa membacakan kitab izin menurut menyambung lidah dari ayah beliau, guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ujar ulun pernah mendengar Guru Zaini bisa belajar dan sudah wafat 70 tahun yang lalu. Mufti Haji Jamaluddin Sungai Jingah Sidin Kiau oleh Guru Zaini untuk melajari Sidin Biar. Datang Mufti Haji Jamaluddin Sungai Jingah melajari Abah Guru Sekumpul. Yang lagi lebih bin Husin As-Syafi'i Sidin panggil nang Sidin meninggal lebih dari 421 tahun yang lalu, kemudian melajari Sidin kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan itu, dan Sidin cetak dan Sidin bacakan kitab itu di majelis tamat tahun 1996 akhir. Coba Bu, Sidin bisa. Jadi artinya kita yang hidup ini kalau diberikan Tuhan karunia bisa belajar yang sudah meninggal dunia. Saat ini Bapak Ibu, anak Sidin yang berdua, Guru Zaini masih datang melajarinya di loteng berdua. Ada pian kalau ulun mati, begitu ulun datang ke pian pasti buka. Ini Guru Udin mati jadi hantu. Ya, beda Bu. Orang mati jadi hantu dengan orang soleh itu beda. Enggak. Ya ada bedanya dikit lah. Enggak. Ujar habar orang mati jadi hantu itu kada bajajak di tanah.
Men orang soleh, coba lihat Bu. Ada kita ilmunya kadada. Makanya julun di mana ulama dahi bahwa orang-orang baca kitab, kalau pian hendak baca kitab, panggil pengarangnya. Ahlan wa sahlan bi qudumir hukum ya rasul bi risalah billah Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujabi Asani fi qulubina bi jahi ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum Allah ayyazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arifi wal anwar wal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratil Fatihah. Baca Fatihah. Kalau ujian Nabi Al-Fatihah lima quri'at lahu. Baca Fatihah itu apa nang diniatkannya? Nggih. Ya Allah, ya Rasulullah, ujar pian Fatihah yang dibaca itu akan dikabulkan Tuhan sesuai niatnya. Ya Allah, lakiku 3 bulan kalian sembuhkan. Mudahan pian berikakan bisiril Fatihah. Baca Fatihah 41 kali. Kalau perlu baca Fatihahnya 1000 kali supaya laki boleh. Sekalinya bujuran kabul, boleh laki sekalinya membawa madu asli. Ini cirinya madu asli itu bila dibawa di hadapan piring pecah, gelas pecah, itu madu asli. Kalau nya kada pecah itu kada asli madunya. Takut aja guru Jamal. Itu makanya itu aja lihat tadi. Nih, mudahan disembuhkan Tuhan. Bismil Fatihah itu Nabi yang mengucapkan itu. Oleh karena itu ketika kita membaca itu ittisal munculkan musyahadatul wujudnya. Siapa? Rasulullah. Inilah guru yang hakiki Bu. Makanya Bu bujurnya sidin tadi menang kada baguru tuh setan gurunya. Makanya bila berguru lawan Rasulullah pasti pian diselamatkan oleh Allah. Ulun baca kitab An-Nihayah dikarang oleh Imam Jalaluddin. Kitab ngarannya An-Nihayah. Di dalam situ bahwa ujasidin ummati Muhammadin hadza la tu'adibu bil akhirah. Umat Nabi Muhammad nang sekarang ini tidak diajab oleh Allah di akhirat. Sedangkan akhirat al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur awal alam akhirat itu kubur. Jadi kalau orang nang lawan Rasulullah asal umat Rasulullah itu kada diajab. Cuma nang menjadi pertanyaan itu Bu Ai, bujurkah kita ini umat Rasulullah? Nang ini aja nang Bu Ai. Pokoknya bila pian bujur umat Rasulullah dah selamat dah kada diajab. Nang sulit itu nang mengalang-alang. Aku ini umat Rasulullah kah? Adakah? Hatiku ini terhubung dengan Rasulullah tidakkah? Aku ini ingat dengan Rasulullah tidakkah? Nah ini Bu. Oleh karena itu kuati Bu Guru Zaini menitik beratkan kepada hati seseorang yang sangat menentukan pemberian karunia Allah, hubungkan lawan Rasulullah. Dan inilah praktek orang-orang soleh kalau di sana itu dengan syair. Kan itu aja. Ada kita yang membaca syairnya barang, tapi kita baca syairnya banyak ada paham daripada pahamnya. Tapi itu pun bersyukur sudah. Artinya apa? Mudah-mudahan hati itu gembira. Nah, kayak apa kada gembira? Duduk di majelisnya Rasulullah. Sudah. Terhubung pulang kita lawan Rasulullah. Ingatan kita ulun melihat pian-pian ini nah Bu Ai. Nang ulun lihat itu bahwa hakikat ruh dan jasad pian itu dari nurnya Rasulullah Muhammad. Nang bini-bini ulun makanya ulun berdiri minta maaf Guru Jamal berduduk. Ada ulun berdiri. Kenapa? Karena ulun nang melihat gincu-gincu nang di hadapan ulun ini nah. Tapi insya Allah ulun kada terpukau dengan gincu-gincu itu. Kada. Kenapa? Pingin melihat bahwa inilah bentuk nur Rasulullah yang dijadikan oleh Allah kepada hambanya. Ada nang gincunya itu tebal sebelah, ada nang pipi habangnya tahu salah mencoret kali. Karena ulun melihat bahwa pian itu hakikat daripada roh dan jasadnya Rasulullah. Itulah sebetulnya sebenar-benar diri.
nang benar sebenar-benar diiri inilah bu nang ibadah kepada Allah. Karena pian munculkan bahwa hakikat ruh dan jasadku inilah yang mengerjakan puasa, nang mengerjakan sembahyang, nang berzikir, nang bertasbih, nang segala-galanya. Nang kayak gitu. Jadi ini bu, karena inilah hakikat diri kita sebenarnya. Makanya orang-orang soleh itu ujar Sidin, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga, ujar Rasulullah. Tapi orang-orang soleh mengatakan Arabtu Rabbi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku ini kenal Tuhan dengan sebab Rasulullah nang menghiritnya. Bedakan bu. Oleh karena itu jelas bu, beda antara pian dengan Rasulullah itu pasti beda. Amun pian sama harap bandar langsungnya Maryam untuk sama lawan Rasulullah, beda. Apa bedanya? Nabi sempurna, Nabi diberikan Tuhan panah dan baqobillah, panapillah dan baqobillah. Kita tidak. Tapi orang soleh diberikan oleh Allah panah pi Rasulillah, diberikan oleh Allah baqobillah. Kenapa? Karena panah pi Rasulillah nang tadi semuanya muncul dengan Rasulullahnya, nang kemudian diberikan Tuhan bersama Rasulullah kepada Allah, sehingga diberikan Tuhan karunia baqobillah. Tadi yang Sidin ceritakan bahwa ketika orang membaca amal ma'rifat yang dikarang oleh Haji Abdurrahman Siddiq, anak dari Haji Muhammad Apip yang bergelar Datul Landak, tulis kitab itu amal ma'rifat. Amal yang dikerjakan oleh orang yang sudah ma'rifat. Ada kita, ada sing ma'rifatan. Pokoknya baca aja. Makanya tahalang tabujur mengamalkannya. Nah, nang ini nang perlu dibujurakan. Ulun alhamdulillah Guru Zaini bin Abdul Ghani Sidin sudah beberapa tahun sejak 1991 sampai beliau meninggal dunia, kayak apa Sidin menyampaikan nang tahqiq nang benar, sehingga disinilah banyak orang-orang nang paham tentang itu. Ternyata setelah ulun selusuri bahwa amal yang diterapkan oleh Guru Zaini sampaikan itu yang diamalkan oleh Datuk Kalampayan, yang diamalkan oleh Habib Solih Tanggul, yang diamalkan oleh Habib Abu Bakar Gersi, yang diamalkan oleh Habib Husin Luar Batang, yang diamalkan mulai Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Bagir, Sayyid Ja'far Sadiq, Sayyid Ali Al-Uraidi, Sayyid Muhammad An-Nakib, Sayyid Isa An-Nakib, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Muhajir ilallah, Pakih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi, Pakih Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagab, yang menitipkan ini kepada anaknya 13, ke-13-nya jadi wali kutub ke-13-nya. Itu didikan ayahnya. Ada kita mendidik dari ilmunya sehingga anak kita itu jadi kutub-kutuban. Ya kan? Ada orang wali kutub, ada kita punya anak kutub-kutuban. Syekh Abdul Qadir Jalani dengan didikan yang terbaik, anak 48 jadi aulia, jadi orang soleh ke-48-nya. Ada kita bisa anak 4 karena 4 program KB nang lawas. Nang wah ini program KB wah ini cuma 2. Ya kalau alhamdulillah ulang kalau sempat 4 KB. Nggih. Nang 4 ngitukin 2 tangkap polisi, 2 gugur ke sungai. Ayah salah. Itu Bang Bu. Ulun melihat Habib Abdullah bin Umar As-Satiri bisi anak ngarannya Habib Salim. Nang Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri itu Habib Salim Bu nang meneruskan pondok pesantren Rubat Tarib itu. Sidin apa? Abahnya itu orang soleh Bu, aulia, wali kutub di zamannya. Masih membawa anak itu Habib Salim ke mana? Ke Sohibil Inad Habib Abu Bakar bin Salim. Dibawa boy ke sana. Setelah memberi salam, Habib Salim, Habib Inad, ini anak ulun nah, ngarannya Salim. Sama juga pian. Ulun serahkan ulun pian untuk pian bisa mendidiknya
ya, dan mendidiknya dan mendidik rohaninya supaya ini Salim bisa menjadi orang soleh. Dibawa ke situ, Bu. Ini teorinya orang-orang soleh. Kenapa? Orang anak itu dihubungkan kepada orang soleh. Semoga asrar orang soleh yang ada asrar Rasulullahnya bisa didapatkannya. Kayak gitu, Bu. Jadi mungkin bisa anak itu bawa kepada orang soleh. Sedang orang soleh itu hayyan kana au mayitan sawaon, nang hidup nang mati sama. Ada kita salah cara. Inggih, bisi anak itu kemana bawa? Ke mall. Anak bawa kemana? Ke pantai. Inggih, itu aja. Batu, tahu kemana dah. Enggak, beda apa, Bu? Beda teori. Orang itu orang soleh kayak gitu. Coba lihat, Guru Zaini bisa anak 2, Bu. Kayak apa, Bu? Itu ya sudah, kita melihat sudah saat ini kayak apa Allah memberi karunia-Nya. Hanya umur 25 tahunan, Muhammad Amin Badali, yang kedua 24 tahunan, karena beda setahun ya, Bu. Oke. Alhamdulillah beberapa waktu lalu ulun ditemukan ulun anak silmu 2 itu disuruh masuk bertata sembahyang di Masjid Gunung Ronggeng. Nah, itu hanya sempat lah ketemu anak Abah Guru itu. Nah, kita melihat kayak apa, Bu? Karena anak Abah Guru itu anak pingin mana ketemu ulun, anak tahu nang mana ngarannya anak Kayu Marjuki itu. Yang ulun nih, karena cerita abahnya tahun 1970 Sidin masuk ke Jawa dan ketemu Abah ulun. Guru Zaini ketika masuk tahun 70 ketemu ngarannya Kai Pipa. Karena Sidin berokok pakai pipa ala bahari nang tembakau, asapnya lebih tebal daripada asap ini. Lupa, kan bisa begitu. Makanya bergelarlah Kai Pipa. Dan Sidin itu adalah Junaid Nur bin Dukarim. Dia, bin Durrahman, bin Durrahman. Lalu ketemu Sidin. Setelah ketemu, ujar Kai Pipa, Guru Zaini, coba kena singgah ke rumahku. Biniku tuh orang Arab ya Sidin. Jadi ketika Guru Zaini menuju rumah Abah ulun di Sungai Raden, singgah Kai Pipa, malapang ulun nak melihat bini pian nang Arab nih. Padahal Guru Zaini masih bujangan saat itu. Ujar Kai, biniku tuh Arab nandi. Ndak, bini nang dahulu Sidin meninggal, kawin lagi, kebetulan nang ada tuh orang Jawa. Kan salah juga kalau Sidin tuh. Siapa nang situ datang? Kai, lo nak batakun. Apa kuluman pian? Kuluman pian apa? Kan bahasa orang Bahari kuluman tuh. Kuluman tuh artinya buaya nang apa nang ada di dalam ini nah. Nang apa? Oleh Guru Zaini batakun dengan Kai Pipa. Masuk Sidin ke dalam, begitu keluar nang dibawa adalah gambar Kiai Haji Zainal Ilmi bin Haji Abdul Somad. Gambar Guru Zainal Ilmi dibawa. Nih nah kulumanku. Orang Bahari kan bahasanya tuh bahasa mantik, artinya aku dapat amaliyah amal nih dari nang ini nih, dari siapa itu Guru Sidin Haji Zainal Ilmi. Coba ujar Guru Zukumpul, Kai bariakan aku lumayan pian itu ke ulun nih nah. Ujar Kai, kena aku antar aja ke Martapura. Ujar Sidin. Nang saat itu kada barulah Guru Zaini kepada Abah ulun. Nah saat itu, habis itu bulik Sidin. Tahun 70-an. Tahun 1993 baru Sidin masuk lagi. Nah, barulah orang banyak tahu tentang si Abu Talhah itu. Nah, nang Kai itu pian setahun kemudian Sidin ke Martapura. Rupanya ada keluarga ngarannya Johan polisi. Hendak umpat juga ke wadah Guru Sekumpul, nah masih di keraton. Bapak situ pian apa ujar Guru Sekumpul? Kai polonnya pian membawa polisi anak nangkep polon enggak. Ujar Kai Pipa, kadinya aku nangkap ikap nih polisi ini lah anak umpat juga berdapat ke sini. Ya, pintar juga Pak Guru. Johan dah. Ini duit cari kalau dulu keluar. Yang polisi ini keluar, nah disitulah Sidin mau otak-atik kuluman ini. Ternyata inilah yang Sidin dapatkan. Yo, kayak apa? Nah, ittisal dengan Rasulullah ini yang diajarkan oleh Kaji Zainal Ilmi dengan Kai Pipa itu.
Ulun melihat, oh hanya lagi kita, padahal lagi halus ulun rancak dibawa abah ulun kepada ketemu kai pipa. Tapi nangarannya anom, ini kita pikirkan urusan yang itu. Inggi, nang anom ni ngalihai, nang anom ni nak mahodeng terus dia gawian. Iya, tapi wah ini dapat ilmunya sudah nang anom-anom ini. Kalau yang melihat bibi-bini nang cantik itu biar ini Nur Rasulullah dijadikan Tuhan. Nah kan gitu Bu, jadi ibadah. Ada kita melihat ini Nur Rasulullah, melihat Nur Rasulullah. Begitu gincunya, anunya, make upnya, ininya, sekalinya kali ingat lagi Nur Rasulullah. Nah itu apa? Janda kan? Anu apa katanya? Tertutup hati. Hingga kada terlihat itunya, itulah ngarannya hijab. Bu, itu hijab ngarannya. Tapi ketika nur itu masuk, maka hijab itu dibukakan oleh Allah. Makanya pian baca aja kitab Wajah Sampai ke Puting. Nggih. Itu karangan ulama Banjar. Nggih, ngarannya aja Wajah Sampai ke Puting. Sekalinya ulun paham-paham nang apa Wajah Sampai ke Puting. Oh sekalinya ulun baca tuh sampai tuntung. Oh kalau pian berpegang kepada Rasulullah sampai mati jangan berlepas pian. Nah ngarannya Wajah Sampai ke Puting itu dari hulu sampai ke sampai hulu sampai ke ujung itu loh. Nah artinya berpegang itu kenapa? Itu sudah ujar guru ingat ulun. Karena di akhir zaman kalau mendapat guru yang menghantarkan kepada Rasulullah umpati, kalau ada guru yang kada menghantarkan kepada Rasulullah kada usah diumpati. Nah ulun sampai teringat ulun itu dengar karena guru Jamal panggil kisah guru tentang guru, jadi ulun ini menghubungkan terhubung pulang ulun nangka itu. Kenapa? Nah ingatlah kita bahwa bersyukur kita ada guru Zaini. Bisakah pian belajar guru Zaini saat ini? Bisa Bapak Ibu. Enggi, Sidin sudah 16 tahun meninggal dunia. Pian anak belajar lawan Sidin masih bisa. Kayak apa caranya? Kan ulun madahi. Enggi, tapi kambing pang dahulu bawa ke dahulu ya. Ya kalau sagan-agan kambingnya yang tanduknya setengah meter lah. Banyak. Ini babayaran. Kan ini babayaran. Nah ilmu rahasia yang dia Sidin tadi cacak mendengar cacak masuk surga. Sekalinya termasuk guru majasi yang membunguli sekalinya. Nah, Bu, pian buka YouTube Abah Guru saat ini di kamar pian sorangan. Segitu pian buta nah Abah Guru nang mana sudah? Oh banyak. Nang anak amalan sugih ada situ. Enggak, amalan sugih ada. Ulun hendak membacakan. Pian buka saulang aja. Ya kalau, ya banyak sudah. Nang hendak diberikan oleh Allah kasab hissi. Baca aja Sidin 12.000 setiap malam dalam waktu 2 tahun diberikan oleh Allah kasab hissi. Ada boy. Buka aja YouTube-nya. Begitu pian buka kena duduk berniat pian. Duduk bersama berniat duduk Rasulullah. Itu julus ma'akum ya Rasulullah. Sudah Abah Guru Zaini. Nah ulun anak belajar langsung lawan pian. Sudah buka aja pian putari. Dan ulun di gawian ulun sudah ini. Ulun di ruangan ulun itu ulun buka itu duduk ulun akun sejam ulun di hadapan Abah Guru nang lain kedada ulun sorangan aja nyamannya sorangan kada kawa bapender kada kawa ngobrol kada nang diobroli nggih mun ada bini dihiga kada diherane bini mencucuk ka pinggang susah juga duduk sorangan bodoh nang adi nah biar bisa belajar langsung dengan yang sudah meninggal dunia kan tapi dengan Sayyid Ahmad Muhammad Ujabasani kada kawa karena Sidin kada ada YouTube-nya. Tapi kitabnya masih ada. Nah, makanya ulun ini kan nggak Bapak, oh kitab buka, dan kitab buka. Makanya ulun nah barukan dengan Sidin. Kiau Sidinnya. Tinggi. Makanya ulun melihat bahwa bisa ternyata buai seperti yang dilakukan oleh Guru Zaini dan dilakukan oleh anak Sidin bahwa kita masih bisa belajar dengan yang sudah meninggal dunia dengan orang yang soleh. Ulun padahkan majar kawa kamang iya orang soleh meninggal bisa nang jai langkung aja kawa di kiau. Kalau ada bacaannya lagi jai langkung ada bacaannya datang jai langkung. Apanya jai langkung aja apalagi orang soleh.
Nah, panggillah. Oleh karena itu pian bahwa ujar Guru Zain Bandung, beri salam langsung banyak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Itu Bapak Ibu. Oleh ingat benar Guru Zain Madahi itu. Baru itulah orang-orang soleh. Karena itu Bapak Ibu, ujar Sidin tadi, kadang-kadang orang dapat ilmu itu nang belajar inya 40 tahun, sekadang ternyata orang itu cuma 2-3 tahun diberikan oleh Allah karunia ilmu seperti orang yang nuntutnya 40 tahun. Gitu Dan ada orang yang belajar 50 tahun, inya hanya belajar dalam waktu 4 bulan bisa diberikan oleh Allah karunia seperti Allah memberikan karunia orang yang belajar 50 tahun. Ternyata ada. Lewat mana? Lewat asrar Rasulullah. Karena asrar Rasulullah itu membuka hijab. Makanya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, hijab demi hijab dibukakan oleh Allah dengan nurnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita Bapak Ibu dalam rangkaian kita menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, maka pian berniatlah duduk di majlisnya Rasulullah dan ruh pian nang belajar Rasulullah nang melajari sekalipun Guru Anwar nang membacakan kitabnya. Ini pian itu hubungkan hati nang melajari ini Rasulullah, tapi jangan pian memadahi Guru Anwar tu Rasulullah. Pian nang salah tinggi. Nang ujar Guru Zaini, dengari baik-baik. Ujar ada kisah sepeda melanggar walas stom. Stom itu sebanjar ya. Melanggar walas bu, tekipai walasnya ke jurang. Tinggi. Jadi orang bahabar, hebatnya pang itu sepeda melanggar walasnya yang bu eta lempar ke jurang. Sekalinya diitihi, nang bahabar nang salah. Nang bahabar nang salah. Sekalinya bukan sertongnya nang terlempar ke jurang, orangnya nang melanggar nang terlempar ke jurang, salah nang bahabar. Kan itu. Jadi pian nang mendengar malam hari ini dengari baik-baik. Jangan salah bahabar boleh ke rumah. Itu kan. Ujar Guru Saifuddin kayak gini aja. Sekalinya nang salah bahabar loh nang laki. Oh jangan laki, kalau diompatin itu guru sesat itu. Bujur juga padahal guru sesat tinggi. Jadi mun ulun nyampaikan ini salah sesat itu kan salah ulun, salah Guru Anwar ya ulun. Tapi kada soal buai kada, ini kada nang guru nang membunguli kada. Ulun dapatkan ini dari Guru Zaini bin Abdul Ghani. Ulun cuma menyampaikan ini, mudah-mudahan kita diberikan Tuhan karunia kawa mengamalkannya bersama-sama. Itu aja. Makanya julun pian kalau tapi mengandalkan nang dokter Andes, kalau sama amalkan SE, kalau sama mengandalkan MPD, kalau sama mengandalkan doktor, kalau sama mengandalkan profesor, kalau sang itu diandalkan karena nang itu kada kawa menolongi kita kena di akhirat. Ya kah? Nang kawa diandalkan tuh Rasulullah. Cuma ujar Guru Zaini kadang-kadang kita ini hidup kada bisa, kada paham menggunakan Rasulullah. Dan kita ini kada paham menggunakan orang nang bersama Rasulullah. Itu benar. Jadi mun pian melihat duduk kena pian di majelis ini nang membaca Guru Anwar, nang pian melihat itu adalah hakikat Allah dan jasad Guru Anwar. Nang itu nang dilihati. Jangan mati Guru Anwarnya. Nang bini-bini nang janda melatih sidin, babila aku jadi dapat sidin. Itu nang salah. Ingat kalau dia nang Guru Zaini nang antri banyak, bini-bini antri minta dinikahi. Coba, nah, untung aja ada batas. Ada, antri gue. Ada juga nang kada guru aku kada kawalai kalau sesuai aku tarikan biar kada kawin aku doakan supaya kamu dapat juga orang nang alim nang kayak aku. Ada juga tuh doa sidin kan, itu juga. Ini nang pakai sawan ulun nih bini nang 4 antri.
Nah bujuran ulun kan berdustaan ini bininya, tapi ulun kada nak nyambat orangnya. Han bagai sahwan ulun. Oh kayak gitu kah? Tapi kalau nang orang Inggris itu datang ke wadah Abah Guru bermalam itu ulun ada di sana. Ulun kada ingat tuh kada aku kada 95 tahun 95. Orang dari Inggris Bu. Inggris datang. Ngarannya Inggris. Hidung tuh mancong Bu. Mancong pada orang Sungai Mariam nih. Cantik Bu. Datang situ malam. Kenapa? Ternyata minta dinikahi oleh Guru Zaini. Tapi Guru Zaini sudah 4 waktu itu. Jadi ada nah ulun mendengar kisah itu, ulun salahnya tak. Jangan nyata pilih aku tuh pikir-pikir. Tapi Guru Zaini. Tapi bisa juga bibin ini memilihnya. Memilih. Kau karena apa Bu? Memilih orang soleh. Iya kan? Kenapa Bu? Karena pingin selamat. Karena pingin selamat itu pasti nang dipilih orang nang terhubung lawan Rasulullah. Jadi itu aja pian. Jadi bisa-bisa pian aja lah. Ulun tapi banyak memikirkan. Cuma kita berharap Bu memohon juga doa kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah asrar min asrari Rasulullah, dimasukkan oleh Allah ke dalam lubuk hati nurani kita seperti Allah memberikan asrar itu ke dalam lubuk hati hamba-hambanya yang soleh. Nah mungkin ini Bu ulun sekedar menambahkan apa yang sudah dari Guru Jamaluddin yang sudah cukup luas tadi. Mudah-mudahan apa yang sekelumit ulun sampaikan ini besar manfaatnya buat kita, menata hati kita untuk menittisal hati kita kepada Rasulullah. Jangan sampai jangan sampai kada ingat. Mudah-mudahan ini adalah menghantarkan kita dijadikan oleh Allah hambanya yang soleh. Ulun terima kasih atas segala sesuatunya dan ulun mohon ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang lain kah siapa kah bisa baca? Iya, nang lain. Mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على من ارسلته رحمه للعالمين وبشرى للمؤمنين السالك الخلق نور والرحمه العالمين ظهور سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه اله واصحابه وبجاه العلماء والاولياء والشهداء والصالحين طهر قلوبنا من كل وصف بضاع منا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.